Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan mengkaji dan membahas kitab yang baru. Judulnya adalah Nawaqidul Islam. 10 perkara yang termasuk pembatal-pembatal keislaman. Namun sebelum kita membahas kitab tersebut, ada beberapa muqaddimah yang ingin disampaikan. Yang pertama, bahwasanya seseorang ketika masuk ke dalam agama Islam, maka tata caranya adalah tata cara yang sangat-sangat dimudahkan sekali. Maka dijelaskan dan dinukilkan dari beberapa perkataan ulama di mana mereka menjelaskan kepada kita ad-dukhulu fihi ay fil islami muyassarun, bahwasanya untuk bisa masuk dan memeluk agama Islam, maka itu adalah perkara yang mudah sekali. Karena kalau seseorang misalkan dari kafir, dari yang statusnya adalah tidak beriman, jika ingin masuk ke dalam agama Islam, maka caranya mudah sekali, yaitu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu pula seseorang yang dulunya muslim, kemudian kafir atau murtad, kemudian dia ingin balik dan kembali kepada agama Islam, maka cukup juga dengan membaca 2 kalimat syahadat. Adapun bagi orang atau anak-anak yang terlahir dari orang tua yang muslim, maka tentunya mereka tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena sejatinya mereka masih berada di atas fitrahnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke muka bumi ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan fitrah di dalam hadis ini? Dijelaskan di antaranya oleh Abu Hurairah sendiri, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu setelah beliau membawakan hadis ini, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala,
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada seluruh umat manusia. Dan kalau kita membuka tafsir-tafsir para ulama, maka yang dimaksudkan dengan fitrah di dalam ayat ini adalah agama Islam. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan fitrah di sini adalah agama Islam adalah sebagaimana yang ditafsirkan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi lanjutkan sabdanya, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang mengubah anak tersebut dari fitrahnya sehingga kemudian menjadikan anak tersebut beragama Nasrani atau beragama Yahudi atau bahkan beragama Majusi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan agama Islam. Artinya yang dimaksudkan dengan fitrah tadi adalah agama Islam. Dan ulama-ulama terdahulu juga menjelaskan kepada kita terkait tentang bagaimana kalau ada seseorang yang punya keinginan untuk masuk ke dalam agama Islam, maka tidak boleh bagi kita untuk menunda-nundanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang kepada kita, kemudian minta dijelaskan terkait tentang agama Islam, maka kita tidak boleh untuk menunda-nunda penjelasan tersebut. Atau ketika ada seseorang yang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk ditalkinkan dan dibantu membaca 2 kalimat syahadat, maka kita tidak diperbolehkan untuk menunda-nundanya. Misalkan kita katakan, ya udah nanti aja. Kamu datang ke masjid setelah sholat asar misalkan. Atau ya udah besok aja. Nanti kami akan coba untuk bicarakan lebih dahulu dengan DKM masjid misalkan. Maka ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan sebagian pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi, qalu walau qala kafirun li muslimin i'rid alayyal islam. Kata sebagian para ulama, kata Imam An-Nawawi, kalau ada seorang kafir, seorang non-muslim yang berkata kepada seorang muslim, tolong jelaskan kepada saya agama Islam. Faqala, kemudian laki-laki muslim tersebut berkata, hatta ara aw isbir ilal ghad. Kata laki-laki muslim tersebut, tunggu nanti saya akan jelaskan, atau kalau kamu mau bersabar, insyaallah besok saya akan jelaskan. Aw talaba ardal islami min wa'idin faqala ijlis ila akhiril majlis kafar. Atau kalau ada seorang kafir yang berkata kepada seorang ustadz, seorang kiai, atau orang-orang yang paham terkait tentang masalah agama, minta untuk diislamkan, minta dijelaskan terkait tentang agama Islam. Kemudian sang ustadz berkata, ya, kamu tunggu sampai kemudian acara ini, pengajian ini selesai. Nanti kalau sudah selesai, baru saya jelaskan kepadamu agama Islam. Nanti kalau sudah selesai pengajiannya, baru kemudian kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kata sebagian para ulama, kalau ada orang yang seperti itu, kafar. Dia keluar dari agama Islam. Ya, dia keluar dari agama Islam. Ya, meskipun tentunya pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena dibantah oleh banyak ulama, di antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi.
Tapi menunda-nunda proses pengislaman seseorang, itu walaupun tidak sampai menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam, itu termasuk salah satu di antara dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu apa yang menjadi umur seseorang. Kalau kemudian kita tunda, kita bilang besok hari, belum tentu orang tersebut masih hidup. Ya syukur-syukur kalau kemudian dia masih hidup. Gimana kalau kemudian esok harinya dia meninggal dunia dan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat gara-gara yang kita menunda-nunda. Walaupun misalkan ya orang tersebut kalau dalam husnuzon kita dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara tersendiri misalkan, dan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla, mungkin secara hukum Allah dia statusnya adalah seorang muslim nanti di akhirat, tapi tetap di dunia dia diperlakukan sebagaimana orang-orang non muslim. Ya, dia diperlakukan sebagaimana orang-orang non muslim. Jadi ini sekali lagi ya, para ulama mendorong setiap kita agar kemudian ya mempercepat dan mempermudah jalan bagi seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam tanpa menunda-nunda. Bahkan kata Imam An-Nawawi, "Idza aradal kafiru al-islama falyubadir bihi." Kalau ada seseorang kafir yang berniat, punya keinginan untuk masuk ke dalam agama Islam, maka segerakan. Jangan ditunda-tunda. Wala yuakhiruhu lil igtisal. Bahkan jangan sampai gara-gara kita perintahkan dia mandi terlebih dahulu yang menyebabkan orang tersebut tertunda untuk masuk ke dalam agama Islam. Padahal kita tahu, menurut sebagian pendapat para ulama, mandi bagi orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam itu sebagian ulama memandangnya sebagai perkara yang wajib. Sebagian ulama memandang apa? Wajib. Namun yang benar dalam masalah ini adalah mandi bagi orang yang hendak masuk ke dalam agama Islam itu hukumnya adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Jadi bahkan dalam hal mandi pun mana yang harus dikedepankan? Apakah mengedepankan orang tersebut agar segera mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, atau mendahulukan dan memerintahkan orang tersebut untuk mandi terlebih dahulu? Kata Imam An-Nawawi, yang harus didahulukan adalah islamkan orang tersebut terlebih dahulu. Baru setelah itu perintahkan dia untuk mandi. Ya, baru setelah itu perintahkan dia untuk mandi. Jadi ini sekali lagi adalah merupakan dalil bagaimana seseorang kalau kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka prosesnya sangat-sangat mudah sekali dan sangat dimudahkan prosesnya oleh syariat Islam. Lalu kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita bahwasanya orang ketika kemudian masuk ke dalam agama Islam, begitu cepatnya seseorang itu juga bisa keluar dari agama Islam, terutama pada saat terjadinya berbagai macam fitnah-fitnah. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim." Sesungguhnya akan terjadi fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, di mana ada seseorang yang di waktu pagi harinya dia beriman, tapi di sore harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan ada juga seseorang yang di waktu sore harinya dia beriman, tapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, di mana orang tersebut
rela menjual agamanya demi untuk ya kekayaan-kekayaan dunia, demi untuk kemewahan-kemewahan dunia. Dan kalau kita perhatikan para nabi dan para rasul terdahulu, bahkan nabi yang diberi gelar dengan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau adalah kekasih Allah Azza wa Jalla, yang beliau adalah merupakan penghulu dari para nabi yang menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau adalah orang yang di garis terdepan memberantas segala bentuk perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tetap perkara yang paling ditakuti oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang musibah dalam masalah agama. Musibah dalam masalah agama. Maka salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, padahal status beliau adalah seorang nabi, putra-putra beliau, ya, Ismail dan juga Ishak juga adalah keturunan siapa? Adalah juga seorang nabi. Tetap yang dikhawatirkan oleh beliau adalah berkaitan tentang musibah dalam masalah agama. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Ya, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Artinya jangan kita minta kepada Allah agar Allah jangan menguji kita dalam kaitannya dalam masalah apa? Masalah agama. Karena itu berat. Ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian berkaitan tentang perkara-perkara pembatal keislaman. Ini sebenarnya jumlahnya tidak hanya 10. Ya, jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, pembatal-pembatal keislaman ini bahkan jumlahnya bisa sampai 400. Ya. Tapi yang disebutkan di sini oleh penulis hanya 10 saja. Kenapa 10 saja yang disebutkan? Karena 10 ini yang paling berbahaya dan yang paling sering dilakukan oleh sebagian manusia di zaman sekarang ini. Sehingga dibatasi pembahasannya hanya dalam 10 hal saja. Dan para ulama sangat-sangat menekankan kepada kita untuk kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman sebagaimana kita mempelajari pembatal-pembatal wudu dan pembatal-pembatal ibadah yang lainnya. Kalau kita ingin salat kita sah, ya, kalau kita ingin kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas kesucian, maka tentunya kita perlu mengetahui apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu kita. Ya, contohnya sekarang, ya, kalau saya tanya Pak, pembatal-pembatal wudu itu apa saja kira-kira? Yang pertama apa? Ya, pembatal wudu itu ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan. Di antara yang disepakati apa Pak? Ya, kullu ma kharaja minas sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur, baik yang keluar itu adalah sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis. Selama keluarnya dari dua lubang tersebut, dari kubul dan dubur, maka itu bisa membatalkan wudu seseorang. Misalkan yang keluar dari lubang depan, dari kubul terlebih dahulu,
Contohnya yang najis seperti apa? Seperti air kencing. Kemudian apa lagi? Kalau keluar air kencing, kemudian keluar madhi, ya, kemudian keluar wadi. Kalau yang suci walaupun diperselisihkan oleh para ulama seperti keluar air mani. Maka setiap apapun yang keluar dari kemaluan, maka itu bisa membatalkan wudu. Termasuk kalau yang keluar itu adalah darah bagi kaum perempuan. Maka otomatis apa? Otomatis wudunya jadi batal. Begitu pula yang keluar dari dubur. Mau bentuknya yang najis atau suci, maka sama hukumnya. Dua-duanya membatalkan. Yang najis yang keluar dari dubur contohnya seperti apa? Ya, kotoran dari BAB. Kalau yang suci, contohnya seperti apa? Kentut. Kentut itu najis atau tidak? Kentut najis? Enggak najis, Pak. Tidak najis. Ya, kentut itu enggak berbentuk. Kalau kentut itu najis repot kita, Pak. Itu kentut itu terbangnya kemana? Itu harus dibersihkan kalau gitu. Ya harus dibedakan, Pak. Dan kita harus juga bedakan, Pak, mana hadas, mana najis. Tahu bedanya, Pak, hadas dengan najis? Apa bedanya, Pak, hadas dengan najis? Iya, betul. Iya, hampir betul. 85 nilainya, Pak. Iya. Kalau hadas, ya contoh gampangnya gini, Pak. Iya, biar nanti menyimpulkan. Beda antara hadas dengan najis. Kalau kita pipis, buang air kecil, kencingnya itu najis. Sedangkan keadaan kita setelah buang air kecil, setelah kencing itu namanya hadas. Bisa dipahami, Pak? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau kita BAB, kotorannya itu najis. Tapi keadaan kita setelah buang air besar itu hadas. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Kalau dengan demikian kesimpulannya, Pak, kalau najis itu ada bentuknya, ada materinya. Tapi kalau hadas itu adalah keadaan kita. Makanya definisi para ulama itu komplit, Pak. Definisi para ulama itu ketika menjelaskan apa itu bersuci, itu definisi bahasa mereka itu luar biasa, Pak. Mereka sebutkan bahwasanya yang namanya toharoh, yang namanya bersuci, itu adalah raf'ul hadath wa izalatul khabath, yaitu menghilangkan hadas, bukan menghilangkan, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Najis itu harus dihilangkan karena dia ada materinya. Tapi kalau hadas karena itu keadaan, bahasanya bukan dihilangkan tapi diangkat, dirubah keadaannya dari hadas jadi apa? Jadi suci. Dan ingat, kita berwudu itu karena apa, Pak? Karena hadas atau karena najis? Hah? Hadas atau najis? Atau dua-duanya? Siapa yang bilang dua-duanya? Hadas. Karena kita berhadas. Bukan apa? Bukan najisnya. Tidak selalu ketika kemudian, bahkan ya, ketika kita kemudian menyentuh najis, itu tidak membatalkan apa? Membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah ketika kita berhadas. Berhadas ya tadi diantaranya kalau ada yang keluar dari salah satu lubang. Mau yang keluar itu najis atau suci, maka hukumnya membatalkan wudu. Paham nggak nih, Pak? Atau masih bingung? Ya, ada yang masih bingung. Paham ya? Jadi kalau misalkan bapak-bapak berwudu misalkan di kamar mandi. Setelah berwudu ternyata nggak sengaja kakinya nyentuh najis misalkan. Bekas pipis orang yang nempel di kloset misalkan. Nyentuh kaki, waduh najis. Apa yang harusnya bapak-bapak lakukan? Bersihin najisnya, lalu ulangi wudunya, atau wudu saja, atau hanya bersihkan najis saja tanpa mengulangi wudunya. Apa yang dilakukan?
bersihkan najisnya saja. Karena itu najis, bukan hadas. Jadi enggak membatalkan wudu. Wudunya enggak perlu diulangi. Karena kita enggak berhadas. Yang harus kita lakukan adalah cukup membersihkan najisnya saja sampai bersih. Maka kita perlu tahu, ya, sebagaimana kita perlu mempelajari apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka kita juga perlu tahu dan mempelajari apa saja yang membatalkan keislaman seseorang. Dan itu belum lagi pembatal wudu yang lainnya, itu baru satu. Belum pembatal wudu yang lainnya. Pembatal wudu yang lain contohnya apa? Apalagi Pak pembatal wudu yang lainnya? Senggolan sama siapa Pak? Oh iya. Iya, kalau itu diperselisihkan oleh para ulama terkait tentang bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ada yang mengatakan membatalkan wudu siapapun wanitanya, mau istri ataupun yang non mahram. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak membatalkan kalau yang disentuh adalah istri, batal kalau yang disentuh adalah mahram. Ada yang mengatakan tidak batal selama tidak dengan syahwat. Ada yang mengatakan tidak batal karena yang dimaksudkan dengan bersentuhan itu bukan hanya sebatas bersentuhan, tapi apa? Adanya jima, ya, yaitu bersetubuhnya antara suami dengan istri. Itu yang membatalkan apa? Membatalkan wudu. Wallahu alam. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Pendapat yang lebih benar yang dimaksudkan dengan aula mastumun nisa, yaitu adanya apa? Hubungan suami istri. Karena Nabi SAW pernah pada saat beliau akan keluar dari masjid, beliau pernah mencium istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mencium itu lebih dari sekedar menyentuh. Tapi Nabi tidak mengulangi wudunya. Nabi langsung berangkat ke masjid untuk sholat. Ada lagi yang lainnya yang disepakati oleh para ulama yang batalkan wudu, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal itu gila, atau kemudian pingsan, atau tidur yang nyenyak. Ya, tidur yang nyenyak. Bukan tidur yang ngantuk-ngantuk. Yang kita kadang kalau ngantuk itu masih sadar, masih dengar sesuatu. Ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya, sama seperti kalau sebagian jamaah ketika sholat subuh, imamnya bacaannya panjang, akhirnya saking panjangnya ngantuk kadang-kadang. Maka ngantuknya di situ tidak sampai membatalkan wudu. Apalagi kalau kemudian ngantuknya dalam posisi berdiri atau dalam posisi duduk. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mereka pernah menunggu Nabi untuk sholat Isya, dan cukup lama mereka menunggu sampai para sahabat ketika itu terkantuk-kantuk, ngantuk-ngantuk nunggu Nabi. Sampai kemudian Nabi SAW dijemput oleh salah seorang sahabat dan diberitahukan kepada beliau bahwasanya para sahabat sudah siap untuk apa? Untuk sholat Isya. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan alasannya kenapa beliau tunda pelaksanaan sholat Isya ketika itu. Kata beliau, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Bahwasanya waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat Isya itu adalah di waktu seperti ini, ditunda sebentar, ditunda sedikit sampai agak malaman, jikalau sekiranya hal itu tidak memberatkan bagi umatku. Akhirnya kemudian Nabi SAW menjadi imam dan para sahabat ketika itu langsung sholat bersama dengan Nabi tanpa kemudian mereka berwudu. Jadi kalau ngantuknya hanya ngantuk yang tidak berat, tidak sampai tertidur, itu apa? Itu tidak membatalkan wudu. Dan ya, yang lainnya yang termasuk bagian dari perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi intinya adalah sekali lagi, di sini para ulama menjelaskan kepada kita, menekankan kepada kita agar kita mempelajari apa saja pembatal-pembatal keislaman sebagaimana kita mempelajari apa saja pembatal-pembatal wudu. Dari 4 madhab yang ada,
pasti di setiap buku-buku fikih tersebut ada membahas terkait tentang hukmul murtad, yaitu hukum orang yang keluar dari agama Islam. Ya, hukum daripada orang yang keluar dari agama Islam itu selalu punya pembahasan tersendiri dalam seluruh kitab fikih dalam empat madhab. Mau madhabnya madhab Abu Hanifah Hanafiyah, mau madhabnya Malikiyah, mau Syafi'iyah, mau Hambaliyah, maka selalu di dalam kitab-kitab fikih mereka ada bahasan seputar masalah hukum al-murtad. Masyarul muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau secara apa namanya? Secara umum, ya, kalau secara umum sebelum kita bahas 10 perkara yang menjadi pembatal-pembatal keislaman, secara umum hal-hal yang menyebabkan seseorang itu batal keislamannya paling tidak disebabkan karena 4 hal. Ini secara pokoknya, secara globalnya disebabkan karena empat perkara. Yaitu disebabkan karena al-qaul, disebabkan karena perkataan, wal i'tiqad, dan disebabkan karena keyakinan, wal fi'l, dan disebabkan karena perbuatan, wasyak, dan disebabkan karena keraguan-raguan. Ini 4 hal pokok, 4 hal secara umum yang menyebabkan seseorang batal keislamannya. Sampai ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kemudian mereka buru-buru mengklarifikasi hal tersebut kepada Nabi. Mereka mengatakan, wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Muhammad, kalau kamu menginterogasi mereka dan bertanya kepada mereka, kenapa engkau mengucapkan perkataan yang seperti itu kepada Nabi dan para sahabatnya? Maka mereka pasti akan menjawab, mereka akan mengatakan, kami hanya bercanda. Kami hanya bercanda. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kul, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian bercanda, kalian memperolok-olok. La ta'tadiru, janganlah kalian mencari alasan-alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, ini bahayanya apa? Kita mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran meskipun dalam keadaan bercanda. Ya, makanya para ulama kita sangat tegas dan keras sekali kalau ada orang yang bercanda dalam masalah agama. Ya, bercanda dalam masalah syariat. Ya, makanya sekarang orang-orang yang bercanda atau mencandai perkara-perkara agama itu bisa dijerat secara apa? Secara hukum. Ya, hukumnya hukum positif. Ya, masih mending hukumnya hukum positif. Kalau dalam agama Islam orang tersebut bisa apa? Bisa saja dia keluar dari agama Islam. Ya, bisa jadi dia keluar dari agama Islam. Kecuali kalau orang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran karena dipaksa. Ya, karena apa? Karena dipaksa. Kalau karena dipaksa, maka diberikan keringanan. Sebagaimana Ammar bin Yasir pernah dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau tidak diucapkan, maka beliau akan disiksa, bahkan tidak segan-segan akan dibunuh. Akhirnya beliau terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, tapi beliau tetap beriman di dalam hatinya. Akhirnya kemudian hal ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kemudian menurunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap beriman. Maka ini diberikan keringanan di dalam agama kita. Ini yang pertama. Kemudian sebab daripada ya batalnya keislaman seseorang adalah karena adanya keyakinan. Ya, keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam.
Contohnya seperti kalau ada orang yang meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib misalkan. Dia meyakini di dalam hatinya sholat 5 waktu itu enggak wajib, maka seluruh para ulama bersepakat orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Ya, ulama sepakat orang tersebut keluar dari agama Islam. Maka hati-hati ya terkait tentang orang-orang yang meninggalkan sholat atau meninggalkan syariat yang hukumnya wajib secara sengaja kalau didasari oleh keyakinan bahwasanya hal tersebut bukanlah perkara yang diwajibkan oleh Allah, artinya dia keluar dari agama Islam. Semuanya, mau itu sholat, mau itu kemudian zakat, mau itu kemudian haji, kalau kemudian mereka mengatakan dan meyakini bahwasanya ini semuanya adalah ibadah yang enggak wajib, maka otomatis dia keluar dari agama Islam. Ya, tapi ingat, tadi kita tekankan bahwasanya kalau kita melihat ada orang yang punya keyakinan seperti itu, apakah boleh bagi kita lantas mengatakan ente kafir? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut ada penghalang-penghalangnya. Ya, mungkin nggak tahu, belum ada ilmunya, atau mungkin ada syubhat-syubhat yang ada pada diri orang tersebut. Atau kita nggak pernah tahu, bisa jadi dia ya mengucapkan hal tersebut ya karena terpaksa dan lain sebagainya. Ya, tidak semudah itu. Ya, ini sekali lagi ya inti daripada kita mempelajari terkait tentang pembatal-pembatal keislaman ini. Bukan yang terpenting adalah untuk kita memvonis orang lain, tapi dalam rangka untuk menjaga keislaman diri kita dan juga orang-orang terdekat kita agar kita menjauhkan perbuatan-perbuatan tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan poin yang pertama, ya di antara 10 perkara pembatal keislaman. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.